cerita-cerita dulu zaman kita masih kecil kan kita kaya akan minyak, kaya akan gas. Mungkin karena terbiasa mendapatkan dongeng kaya itu sehingga tidak cukup ada sense of crisis bahwa kita harus punya cadangan nih kalau sewaktu-waktu kondisinya krisis. Jadi seolah-olah ada terus. Di era Orde Baru itu kira-kira konsumsi kita 300 sampai 400 ribu surplus. Makanya kita pernah menjadi anggota OPEC, negara pengekspor minyak. Tapi di dalam perkembangannya kondisinya kebalik nih. Yang harus dilakukan apa? Kalau ingin mempertahankan atau menambah produksi, maka buka kebun yang baru. Kita itu seringkali bikin suatu jargon yang seolah-olah baik begitu, tapi di dalam implementasinya masih mirip. Misalnya izin satu pintu begitu ya. Betul, satu pintu, tapi di dalam pintu ketika dibuka di situ banyak tenan-tenannya. Kadang-kadang kita memang tadi mindsetnya kalau bisa dibikin rumit ngapain dipermudah. Selamat datang kembali di VVIP. Terima kasih buat Anda yang setia menyaksikan. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe supaya kita semakin semangat untuk menghadirkan perbincangan-perbincangan yang bisa menambah wawasan Anda semua. Saya tahu hari ini kita sedang tidak baik-baik saja dan banyak yang mungkin susah tidur begitu melihat rupiah yang semakin melemah, IHSG yang merah terus, saham yang makin anjlok dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang mungkin luput dari perhatian kita. Bagaimana kalau kita bicara tentang kondisi ketahanan energi kita? Rupiah yang makin melemah sementara kita tahu ya, kebutuhan BBM kita sebagian besar itu masih butuh impor. Yang namanya impor kita bayar pakai dolar. Bayangkan sekarang dolar semakin mahal. Kira-kira pengaruh tidak ke harga BBM ke depannya? Karena tiap kali kalau bicara energi banyak orang berpikir itu urusan yang jauh sekali dari kehidupan kita. Padahal tiap hari kita menggunakan energi, kita menggunakan BBM. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi kalau kita tidak segera mencari solusi untuk masalah ketahanan energi kita? Itu tentunya akan berdampak pada uang di tabungan kita, dapur di rumah tangga kita. Nah, hari ini kita akan belajar dan juga membedah bagaimana kondisi ketahanan energi kita hari ini bersama pakar ekonomi energi, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, ada Mas Komaydi Notonegoro. Mas Komaydi, selamat pagi, apa kabar? Pagi Mbak Zomi, Alhamdulillah baik Mbak. Terima kasih ya hari ini sudah main ke VVIP. Sama-sama atas undangannya juga terima kasih. Sama-sama, Mas Komaydi. Saya sebetulnya mau bicara soal energi itu berangkat dari statementnya Pak Prabowo ketika dia pidato di DPR pada bulan Mei yang lalu. Beliau semangat sekali dan berjanji kita akan bisa swasembada energi 2029. Artinya kita bisa mandiri secara energi. Tapi kalau saya lihat-lihat fakta di lapangan, kok rasanya saya pesimis itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kita semua tahu kebutuhan BBM kita itu 60% itu masih butuh impor, ya kan? Kemudian dunia juga sedang tidak baik-baik saja. Kemarin gara-gara Selat Hormuz ditutup sebentar, kita semua panik dan khawatir. Nah, saya ingin tahu hari ini rupiah juga semakin melemah. Tentu kalau impor bayar pakai dolar. Berarti ada tidak kemungkinan ini akan berefek pada harga BBM ke depannya kalau rupiah ini semakin melemah, Mas Komaydi? Iya, baik Mbak Zomi. Saya kira hari ini sebetulnya harga sudah lebih tinggi daripada yang dibayar oleh masyarakat. Supaya kita sama-sama tahu, kalau kita lihat harga di internasional maupun nggak jauh-jauh, misalnya di tetangga kita, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, untuk yang RON 92-95 mungkin mereka rata-rata udah 20.000 ke atas ya. Sementara kita masih bayar di 12 sampai 13.000 dan itu saya kira bagian dari kebijakan pemerintah. Di satu sisi untuk menjaga daya beli masyarakat bisa dipahami, tetapi tentu ada harga yang cukup besar yang harus dibayar oleh pemerintah melalui APBN, melalui subsidi begitu. Nah, ini saya kira yang juga supaya kita sama-sama paham
sebaiknya langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah, termasuk mungkin juga perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa kondisinya kan sebetulnya bukan kita saja, tapi negara-negara lain sudah melakukan itu. Tadi Mbak Sumi menyampaikan ketika Selat Hormuz ditutup, itu 2 minggu kemudian Filipina sudah angkat tangan, mereka sudah tidak mampu menyediakan BBM, tapi government-nya cukup gentleman menyampaikan kepada rakyatnya, sejak tanggal sekian kami sudah tidak bisa menyediakan harga keekonomian yang biasanya, tetapi harganya harus di-adjust dan ada gangguan pasokan. Itu hampir semuanya bekerja sama, masyarakat pergi ke kantor juga jalan kaki yang masih terjangkau, anak-anak sekolahnya kemudian dilokalisir yang paling dekat dengan tempat mereka tinggal. Jadi ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Filipina begitu. Nah, di Indonesia di dalam konteks untuk menenangkan publik cukup berhasil sebetulnya, tetapi saya kira ini nggak bisa untuk lama-lama ya Mbak. Berarti kondisi yang kurang baik sebetulnya perlu disampaikan juga supaya kita bisa mencari solusi yang lebih baik. Tadi kalau ditanya mengenai konsumsi kita hari ini sudah 1,6 sampai 1,8 juta barel per hari, sementara produksinya cuma 600.000. Berarti ada 1 juta sampai 1,4 juta yang harus kita impor tiap hari, dan itu dalam bentuk mata uang asing sebagian besar US dollar, dan itu baru BBM, belum kita bicara LPG. LPG-nya kita konsumsi per year itu 9 juta metric ton, produksi dalam negeri per year-nya cuma 1,8. Artinya jauh sekali. ada juta-juta sendiri yang harus kita impor. Dan sekarang mungkin ada beberapa hal yang perlu juga dicermati oleh kita semua dengan adanya kebijakan reciprocal tariff, kesepakatan antara Indonesia dengan US, kita moving ke US, dan itu berkaitan dengan tata waktu, Mbak. Kalau dulu kita ngambilnya di Timur Tengah sebagian, itu butuh waktu antara 8 sampai 10 hari kapalnya sampai Indonesia. Tapi kalau kita ngambil dari Texas, itu kira-kira 35 sampai 45 hari baru sampai ke Indonesia begitu. Nah, ini kan berkaitan dengan waktunya lama, logistik cost-nya juga nambah, biaya asuransinya juga nambah. Tentu nanti sampai ke Indonesia jangan-jangan biayanya juga lebih mahal dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini yang saya kira perlu dipahami oleh semuanya supaya kita lebih bijaksana lagi. Oke. Kalau katakanlah menaikkan harga BBM itu memang kebijakan politik yang tidak populer. Betul. Tapi sebetulnya kan pernah Indonesia lakukan. Yes. Kalau saya tidak salah baca, 2003, 2008, 2013, 2014 itu dilakukan. Betul. Kalau lihat kondisi APBN kita saat ini, harga kurs, kemudian juga harga minyak dunia yang masih tinggi. Betul. Ini satu-satunya cara untuk short term-nya minimal harus naik atau ini apa nih Mas kondisinya? Iya. Kalau kami melihatnya naik secara terbatas adalah pilihan yang bijaksana ya. Jadi kalau tidak menaikkan sama sekali saya kira juga tidak mendidik masyarakat begitu. Karena tadi sign of crisis-nya nggak ada begitu. Jadi hari ini kalau Mbak Sumi lihat tempat-tempat wisata misalnya Sabtu Minggu begitu ya, ke puncak ya macetnya luar biasa. Ke tempat-tempat wisata kendaraan luar biasa macet. Sementara kan itu BBM semua dan harus dibayar oleh subsidi. Dan subsidi saya kira juga pajak semua membayar, dan aspek keadilannya juga perlu dipertanyakan sebetulnya, karena yang banyak mengakses tentunya adalah yang memiliki kendaraan roda 4 terutama sebagian besar. Jadi kalau dari data yang ada, dari datanya Pertamina, sekitar 80% BBM subsidi terutama Pertalite itu yang mengkonsumsi adalah yang pemilik mobil. Sementara teori atau konsep dari subsidi itu adalah untuk yang tidak berdaya beli. Mungkin bahasa awamnya adalah untuk rakyat miskin. Ya. Sementara rakyat miskinnya nggak punya mobil, otomatis nggak dapat subsidinya, Mbak. Lucu sementara ya yang sebetulnya. kaya, betul. Ini sebetulnya udah kebalik. Tapi karena ini cukup lama dipertahankan, seolah-olah sesuatu yang kurang pas yang menjadi benar-benar saja. Nah, ini yang saya kira juga perlu kita koreksi. Nah, sehingga saya kira naik secara terbatas itu solusi moderat saya kira, Mbak. Tapi kalau tidak naik sama sekali, negara-negara lain melakukan adjustment, dan kondisinya yang tadi, ini bukan dialami oleh kita saja, tetapi hampir semua negara di dunia mengalami kondisi yang sedang tidak baik sebetulnya. Karena hari ini mungkin semua panik dan melihat hanya pada masalah rupiah semakin melemah, udah 18.000, bisa tembus 20.000. Tapi saya ingin tahu efeknya. Ke daily life kita itu akan seperti apa. Saya sebetulnya pengen tahu serapu apa sih ketahanan energi kita, stok BBM kita yang mampu kalau dunia terjadi apa-apa. Kalau rupiah terus melemah, seberapa lama kita bisa bertahan nafas nih Mas? Iya, kalau di dunia itu ada yang namanya SPR atau Strategic Petroleum Reserve ya Mbak ya, cadangan
bahan bakar yang dimiliki oleh masing-masing negara itu sebagian besar minyak ya, liquid begitu ya. Kalau negara-negara seperti di Jepang, di Korea Selatan, terus kemudian Amerika, itu rata-rata mereka punya 6 bulan sampai 1 tahun. Itu tergantung kapasitas fiskalnya ya, karena itu uang nganggur kan di situ begitu. Nah di Indonesia as government kita masih zero, belum punya. Cuman yang disampaikan oleh pemerintah, kita ada cadangan operasional 20 sampai 25 hari. Itu artinya apa Itu sebetulnya punya badan usaha yang belum dijual. Jadi itu BBM-nya Pertamina, BBM-nya Shell, BBM-nya BP, yang mereka kan kalau Mbak Sumi bisnis jualan beras kan otomatis ada stok di gudang nih. Betul. Sebelum dijual. Nanti kalau jualannya udah habis, di top up lagi Dikeluarin. begitu. Betul. Nah itu yang adalah stoknya mereka yang ada di tangki timbun mereka sebelum yang di SPBU katakanlah terjual begitu. Nah, itu kira-kira ukurannya sekitar 20 sampai 25 hari dan itu kan berkaitan dengan uang yang ngendap di situ. Dan kalau di Indonesia agak berbeda kebijakannya. Kalau di Malaysia Petronas menyediakan itu time value of money-nya dibayar oleh pemerintah Malaysia. Maksudnya gimana tuh? Artinya kalau uangnya Pertamina ada di stok BBM situ kan bisa diputar tuh, kan? diem. Okay. Nah kalau itu diinvestasikan kan menghasilkan nilai tertentu Mbak. Betul. Di dalam 1 bulan. Nah kalau di Malaysia nilai atau hasilnya itu diganti oleh pemerintahnya. Nah kalau di Indonesia karena kemampuan fiskal kita terbatas, stok yang 20 sampai 25 hari itu nggak diganti. Oke. Dan itu nilainya antara 80 sampai 100 triliun di dalam 25 hari. Jadi Pertamina nanggung sendiri aja. Nanggung sendiri. Okay. Jadi kalau 100 triliun itu masuk ke deposito Mbak, itu di dalam 1 tahun udah kelihatan hitung tuh. ya. Keluarkan 5% kalkulator. begitu Wah, ya. lumayan. Kalau nggak salah 3 sampai 5 triliun rentangnya. Per Oke. bulan mungkin antara 200 sampai 400 miliar. Dan itu bagi perusahaan, bagi siapapun saya kira sebesar apapun perusahaannya itu sangat besar sekali sebetulnya. Ya. Ini berkaitan dengan kalau ditanya kenapa ya Pertamina kok selalu tertinggal dibandingkan Petronas? Itu kan sering ada pertanyaan seperti itu. Oke. Salah satu jawabannya treatment pemerintah Malaysia terhadap Petronas itu totally different treatmentnya pemerintah Indonesia dengan kepada Pertamina. Oke, jadi selama ini kita salah nuduh nih ke Pertamina, nggak perform gitu. Tapi Betul, memang betul. kemampuannya juga cuma segitu berarti ya. Iya, karena Iya kan? memang kapasitas fiskalnya kan dibagi-bagi ya Mbak. Pertamina ini cukup unik. Mereka per year itu perputarannya atau revenue-nya itu antara 1.200 sampai 1.500 triliun. Sebagian besar itu dari hilir. Hilir itu kayak jualan BBM, jualan oli, jualan LPG. Itu 80% revenue-nya ada di sana. Nah mereka ada segmen hulu. Segmen hulu itu produksi minyak dan gas Mbak di hulu. Oke. Itu cuma 20%. Tapi keuntungannya 85% itu dari hulu. Yang cuma revenue 20% tadi. Berarti bisa dibayangkan berarti yang jualan BBM, jualan LPG itu bebannya luar biasa di mereka. Oke. Nah salah satunya tadi pemerintah minta untuk ditanggung dulu ya nanti dikompensasi begitu. Seringkali saya sampaikan ke teman-teman pemerintah itu bayarnya kompensasi dan subsidi ke pemerintah itu seringkali pakai yen begitu. Yen apa? Yen nono duite gitu. Kalau ada uangnya di government. Saya Kalau pikir kok nggak ada pakai ya. yen gitu kan. Oh Kalau ternyata nggak yen ya kemudian berbeda. betul di tahun-tahun berikutnya. Oke. Itu problem yang mungkin selama ini publik nggak cukup clear, nggak cukup paham sehingga seringkali Pertamina nggak perform nih. Begitu. Ini bukan belain Pertamina ya Mbak, tapi fakta dan datanya kira-kira seperti itu. Oke, ini kita belajar satu hal lagi nih dari Mas Komaydi hari ini. Jadi apakah faktornya hanya itu saja? Karena Pertamina juga hanya mampu storage-nya hanya 20 sampai 24 hari, atau ada PR yang kita selama ini nggak kerjakan, makanya storage kita itu mepet banget. Padahal negara lain yang nggak punya produksi minyak sama sekali loh. Coba Jepang, Singapura, Korea Selatan nggak punya minyak, tapi bisa loh mereka storage-nya sampai 6 bulan, ada yang sampai setahun. Ini apa yang kita ketinggalan, Mas? Iya, saya kira cara pandang ya di dalam melihat ini begitu ya, mindset kita sebetulnya. Kalau tadi yang negara-negara yang Mbak Sumi sampaikan kan pemerintahnya atau negaranya memang punya concern bahwa energi ini adalah kehidupan begitu. Jadi kalau nggak ada energi maka hidup kita selesai. Apalagi mereka terbiasa tidak punya sehingga harus punya simpanan begitu ya. Nah kita mungkin cara pandangnya memandang bahwa kita ini kaya raya begitu dengan jumlah cerita-cerita dulu zaman kita masih kecil kan kita kaya akan minyak, kaya akan gas begitu ya. Mungkin karena terbiasa mendapatkan dongeng kaya itu sehingga tidak Dinina bobokan. betul, tidak cukup ada sense of crisis bahwa kita harus punya Ya.
cadangan nih kalau sewaktu-waktu kondisinya krisis begitu. Jadi seolah-olah ada terus, Mbak. Nah, ini saya kira yang perlu disampaikan kepada publik, termasuk kesadaran dan kelegoan hati dari pengambil kebijakan bahwa kondisinya sekarang sudah berbeda. Kalau zaman dulu di tahun 80-90, Mbak, produksi kita 1,6 juta. Konsumsi Indonesia karena ekonominya masih belum sebesar sekarang, penduduknya juga belum sebanyak sekarang. Di era Orde Baru itu kira-kira konsumsi kita 300 sampai 400 ribu. Oh, jadi surplus dong? Surplus, makanya kita pernah menjadi anggota OPEC, negara pengekspor minyak. Kalau ditanya hasilnya apa? Hasilnya kita punya industri pesawat terbang, kita punya IPTN, kita punya jalan yang beraspal, punya pelabuhan, punya rumah sakit. Itu banyak dibangun dari hasil ekspor minyak dan gas pada saat itu. Tapi di dalam perkembangannya kondisinya kebalik nih, karena penduduknya nambah, ekonominya nambah, konsumsi kita sekarang 1,6, bukan produksinya. Produksi yang dulu 1,6 sekarang tinggal 600 ribu. Pakainya 1,6 sampai 1,8, Produksinya. malah turun jadi 500-an. Betul. Apa yang terjadi, Mas? Nah, nature-nya fosil kan semakin kita kuras semakin habis. Semakin habis. Nah, kita kan harus cari yang baru nih, Mbak. Nah, masalahnya sense of crisis-nya tadi itu nggak ada lagi untuk bahwa kita cari yang baru. Ya, ibaratnya gini, kalau Mbak Sumi punya kebun mangga begitu, 1 hektar, kalau hanya bergantung ke kebun itu, bertahun-tahun itu kan usia pohonnya makin tua. Kalau makin tua, kemampuan produksinya pasti makin turun. Yang harus dilakukan apa? Kalau ingin mempertahankan atau menambah produksi, maka buka kebun yang baru. Betul. Nah, itu yang tidak kita lakukan. Ini kalau dianalogikan ke manusia gitu ya. Ini kira-kira generasi penerus ketiga, generasi Iya, ketiga yang betul. Manja. Iya. Dan Selalu sudah berasa duit di rekening masih Betul, banyak, betul. perusahaan bapak masih baik-baik saja, Betul. padahal zaman udah berubah. sudah berubah. Mungkin mesin-mesinnya udah tidak kompatibel dengan zaman yang sekarang begitu ya. Kira-kira demikian, Mbak. Terus tiba-tiba buka rekening, loh kok makin menipis, Iya. ya kan? Sementara jumlah keluarganya nambah gitu ya. Ya, jadi intinya mindset itu tadi. Betul. Oke, jadi yang terjadi sekarang adalah sumur baru tuh kita nggak ada gitu ya? Iya, karena apalagi dengan undang-undang tindak pidana korupsi, terus kemudian ada undang-undang BUMN, undang-undang keuangan negara, semua yang dikeluarkan oleh badan usaha milik negara, kalau nggak mendapatkan hasil, itu bisa sebagai delik penyimpangan keuangan negara yang ujungnya ke korupsi, Mbak, ininya. Nah, sementara kalau eksplorasi yang namanya cari minyak, itu uang hilang jutaan US dollar itu hal yang biasa. Oke. Nah, ketika Pertamina melakukan itu, terus kemudian hilang, maka itu kemudian menjadi Bisa dikriminalisasi. iya, salah satunya misalnya case-nya Bukaren, yang case-nya teman-teman sekarang yang sedang ditangani oleh kejaksaan. Nah, itu kemudian menjadikan teman-teman yang seharusnya mengambil keputusan Ya. tidak berani melakukan itu. Ya. Kemudian banyak yang memilih nggak apa-apa, produksinya turun asalkan saya selamat. Selesai menjabat saya aman begitu. Dibandingkan saya mengambil keputusan untuk perusahaan, iya kalau untung, kalau rugi begitu. Nah, sementara usaha itu kan cuma 2 Ya. peluangnya. Kalau nggak untung, ya Ya rugi. rugi. Apalagi cari minyak yang ada di dalam tanah. Ya possibility-nya Betul, 50-50. siapapun tidak bisa menjamin begitu Betul. ya. Kadang ada, Mbak, di dalamnya, tapi kemudian mungkin ada produksinya cuman sekian. Kalau diangkat tidak cukup ekonomis, kemudian nggak diteruskan. Sementara uang yang sudah hilang, kalau di dalam sistem PSC atau Production Sharing Contract, ketika itu belum masuk fase produksi, itu nggak bisa diganti. Karena ibaratnya PSC itu kayak garap sawah begitu. Jadi kalau Mbak Sumi punya sawah, saya nggarap, nanti dari panennya itu biaya yang saya keluarkan akan saya klaim untuk diambil dari padi yang dihasilkan. Ya. Nah, di minyak mentah juga, di gas Demikian. juga demikian. Kalau mereka memproduksikan, nanti biaya-biaya yang dikeluarkan namanya cost recovery Yang itu akan akan diklaim diambil Ya. dari situ. Nah, tapi kalau nggak ada barangnya yang untuk diambil kan nggak bisa juga. Betul. Nah, masalahnya di kita fase untuk nanam, untuk nggarap sawah itu eksplorasi, resikonya tinggi, nggak ada yang berani ngambil. Kalau ditanya dulu kok besar cadangannya, itu kita melibatkan kontraktor-kontraktor mitra dari asing begitu, yang memang mereka mengambil resiko itu. Oke. Misalnya ada Chevron, ada ConocoPhillips, dan ada yang lain-lain. Nah, masalahnya sekarang di negara-negara lain itu banyak yang punya juga, Mbak. Jadi mereka punya opsi untuk memilih mana yang kebijakan fiskalnya bagi mereka katakanlah lebih baik. Begitu. Oke. Kalau begitu, kenapa investor asing sekarang tuh males explore di Indonesia?
dibanding Iya. negara lain. Kenapa? Kalau kita mau investasi di Indonesia minyak dan gas, dari eksplorasi sampai produksi, itu melibatkan 19 kementerian lembaga izinnya, Mbak. Kemudian yang harus dilakukan hampir, kalau dulu bahkan sampai 400 izin, sekarang udah dirampingkan, itu tinggal sekitar 150 izin. Itu pun udah dirampingkan. Sudah dirampingkan. Dan itu baru di Kementerian Teknis, Kementerian ESDM-nya. Sementara kalau di Kementerian Pertanian, di Kementerian Kehutanan, itu ya mereka masih pakai KPI-nya mereka masing-masing. Misalnya Mbak Sumi nemu ladang migas katakanlah di lahan pertanian begitu. Itu kan nggak langsung bisa digarap. Iya dong. Apalagi kalau lahan itu lahan produktif. Ah. Nah ini yang banyak dilakukan di Indonesia sekarang kira-kira seperti itu. Di Cirebon, Indramayu itu ada beberapa case yang cadangan minyak dan gas itu di lahan pertanian. Kementerian Pertanian kekeh dengan posisinya karena saya juga dimandatin asta cita bahwa ketahanan pangan prioritas. Jadi Tempatnya Pak Balir juga begitu, ketahanan energi juga prioritas. Nah ini yang semestinya butuh intervensi dari level yang lebih tinggi. Kalau dulu sampai ke level presiden. Pak Harto mengintervensikan, Direktur Utama Pertamina pada saat itu Pak Ibnu Sutowo kebetulan juga sama-sama militer. Mungkin sistemnya bisa komando begitu ya, cepat begitu. Kalau dulu ingat Mbak Sumi di daerah-daerah, Bupati, Wali Kota, Gubernur, itu juga rata-rata dari militer begitu ya. Ya. Yang ketika pusat sudah bilang A, jalan semua. Betul. A. Nah sekarang antara pusat daerah itu beda-beda nih, beda warna, belum tentu sama. Nah ini problem-problem di kita. Nah inilah yang kalau ditanya kenapa kok investor asing sekarang banyak yang tidak berminat. Karena kompleksitas tadi, sudah cadangannya makin kecil, izinnya makin rumit. Ya misalnya mereka tinggal pergi ke negara-negara semacam Vietnam misalnya, mereka tinggal datang, semuanya disiapkan, tinggal running industrinya. saya pikir birokrasi udah jauh lebih sederhana, tapi tetap aja ya mindset kita kalau bisa dibikin susah kenapa harus gampang? Ya Gitu kita itu seringkali bikin suatu jargon yang seolah-olah baik begitu, tapi di dalam implementasinya masih mirip. Misalnya izin satu pintu begitu ya. Betul satu pintu, tapi di dalam pintu ketika dibuka di situ banyak tenan-tenannya. Jadi dari tempat lain pindah ke situ, Mbak. Ini yang autokritik untuk kita semua. Kadang-kadang kita memang tadi mindsetnya kalau bisa dibikin rumit ngapain dipermudah begitu. Nah ini yang saya kira perlu di dalam semua sektor itu problemnya sama. Kebetulan saya memerhatikan di sektor energi seperti itu, tapi ketika saya discuss ke teman-teman di sektor pangan, di sektor otomotif, di industri manufaktur itu sama. Problemnya sama. Sebetulnya ya tadi, kalau kita punya kemauan untuk ayo kita sama-sama baik, sebetulnya sangat sederhana ya. Karena kan masalahnya sebetulnya dari waktu ke waktu juga itu-itu saja kok Mbak. Ya, Hanya betul. tidak diselesaikan begitu. Saya 20 tahun baca beritanya Betul, sama aja itu, problemnya. betul. Iya. Jadi kalau energi itu kan masalahnya cuma dua ya, yang paling besar cadangan sama ketersediaan, terus Betul. kemudian mungkin ditambah masalah harga, kisarannya disubsidi itu. Dari tahun ke tahun itu aja muter-muter. Oke, betul. Dan ya karena kita tidak melakukan apa-apa ya kondisinya makin memburuk Betul, yang ada kan. betul. Ditambah tuntutannya konsumsinya makin gede, Betul. jadi semakin kompleks begitu. Betul. Oke, tadi lifting susah. Betul. Sekarang kita bicara storage deh. Yes. Kan bisa kita bangun tangki. Iya. Mahal sih, butuh Iya. waktu sih. Iya. Tapi kan bisa kan solusinya ada kan? Iya itu tadi. Kalau kemudian time value of money-nya tidak dihitung, siapa juga yang mau investasi di sana? Mbak? Oke, balik Gitu. lagi ke situ. Iya, ini kan masalah bisnis. Sementara kalau ini kan sebetulnya kalau di negara lain ini domainnya government Oke. yang membangun itu, begitu. Kalau tadi kita cerita Singapura, kita cerita Jepang, cerita Korea Selatan, itu yang membangun adalah pemerintah mereka. Pada tahapan selanjutnya kemudian itu diserahkan ke perusahaan A, B atau BUMN itu setelah itu ada begitu ya. Pengelolaannya mungkin diserahkan ke perusahaan. Tapi waktu itu membangun itu dilakukan oleh pemerintah. Karena itu termasuk fasilitas publik yang harus disediakan oleh government. Jadi storage, membangun jalan raya, membangun jembatan itu kan sebetulnya berkaitan dengan irisan kebijakan publik ya Mbak. Yang mungkin nanti pengelolaannya government tidak bisa mengelola secara langsung, itu bisa diserahkan ke BUMN begitu. Atau kemudian government menugaskan ke BUMN tetapi kemudian dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Saya pengen tahu deh, bikin satu tangki itu butuh berapa besar modalnya sama berapa tahun sih? Kenapa sih kita nggak bangun-bangun dari kemarin? Itu cukup besar sih Mbak skalanya, hampir triliun ya. Iya. Jadi satu tangki itu bisa jadinya tuh bisa berapa tahun, Mas? Bisa 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 Betul. tahun. Tapi kalau kita bangun storage itu
lumayan akan bisa membantu kan ketahanan energi kita. Iya, nah kalau di dalam konteks kita masih bergantung ke fosil sebetulnya cukup bisa. Nah, Oke. sekarang ada tantangan lagi. Misalnya kita ada transisi energi nih, Mbak. Ya, Fosil katanya nanti akan dihentikan begitu ya. Terus kemudian ada pertanyaan, siapa yang mau membangun investasi, kemudian di dalam beberapa tahun lagi dikabarkan ini tidak akan dipakai. Nah, ini juga yang semakin menambah kompleksitas permasalahan. Sebetulnya kan energi alternatif kita itu juga cukup kaya kan? Betul. Benar nggak bahwa panas bumi itu kita yang terbesar kedua nomor ya? kedua, betul. Betul ya? Betul. Nah, kenapa nggak ya udah gitu. Fosil kan memang akan habis Iya, juga betul, gitu. Jadi daripada kita banyak taruh duit di situ Iya. dan sudah terlambat gitu Iya, ya. Kenapa nggak segera kita taruh duitnya di green energy? Iya. Energi masa depan gitu. Betul, itu pertanyaan yang cukup menarik sebetulnya Mbak Sumi. Jadi kita punya Kamojang Unit 1, pembangkit listrik PLTP Unit 1 itu sudah beroperasi di tahun 80-an di eranya Pak Soeharto pada saat itu. Kita sudah melakukan itu. Sampai hari ini kapasitasnya relatif stagnan. Kapasitas pembangkit listrik nasional itu kira-kira untuk panas bumi baru sekitar 10% dari total kapasitas yang kita miliki. Padahal tahun 80-an kita sudah berhasil memproduksikan itu. Ini udah 46 tahun loh. Iya. Nggak nambah-nambah. Betul. Kalaupun nambah mungkin nggak cukup Nggak signifikan. signifikan begitu. Jadi problemnya apa? Problemnya ya komitmen kita, keseriusan kita. Dan itu kan memang ada di wilayah terpencil nih Mbak. Kalau panas bumi itu kan rata-rata ada di pegunungan. Dan aksesnya kan juga berat, mungkin juga investasinya butuh Besar, ya. investasi yang besar begitu. Nah itu kalau nggak ada komitmen dari pemerintah agak sulit. Dan kemudian kalau listrik itu kita masih dihadapkan pada single off taker yaitu teman-teman PLN. Nah PLN juga punya pilihan nih kalau diserahkan ke mekanisme bisnis. Kalau ada batu bara, ada minyak, ada gas, ada panas bumi. Batu bara katakanlah per kWh harganya Rp800. Panas bumi katakanlah 2.000, kalau disuruh milih mereka akan beli yang 800. Karena ketika masuk ke jaringan, kita nggak tahu ini listrik panas bumi, ini listrik batu bara. Indikatornya sama-sama nyala begitu ya. Jadi pilih yang murah aja Betul, begitu pilih ya. yang murah begitu. Dan mereka kan juga dihadapkan pada mekanisme subsidi yang dibatasi oleh pemerintah. Jadi menurut Mas Komedi ini harus komitmen nasional gitu Betul. ya, bahwa memang kita arahnya mau ke sana, lebih Iya. mahal nggak apa-apa gitu. Betul. Jadi harus ada komitmen nasional. Kalau mengurai masalah ini, kalau ditanya ini solusinya apa? Solusinya sebetulnya semua masyarakat harus pinter. Kalau masyarakatnya pinter, maka sebetulnya kita akan maju-maju bersama begitu ya Mbak. Tapi kalau masyarakatnya tidak well educated, tidak terinformasikan, Betul. itu akan sulit begitu ya. Apalagi kalau kita bicara di level pengambil kebijakan, misalnya ini yang cukup menarik. Kebetulan di tahun 2008 sampai dengan 2015 saya tenaga ahli di DPR di komisi yang bidang energi. Yang bertahun-tahun di sana itu yang saya pahami teman-teman di komisi energi itu jumlahnya hampir sekitar 56, tetapi yang sesuai dengan kompetensinya mungkin hanya 10%. Sehingga ketika masuk ke komisi tersebut, tahun pertama sampai tahun ketiga mereka masih belajar substansi rata-rata. Tahun keempat, kelima mereka sudah fokus untuk pemilu berikutnya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memikirkan membuat regulasi yang baik, yang benar di dalam mengurus bangsa dan negara? Itu di level tertinggi yang membuat sebuah kebijakan, Mbak. Itu gambarannya seperti itu. Itu suka tidak suka. Padahal ini soal energi loh. Itu soal energi, soal kehidupan. Begitu. Ya. Jadi agak sulit sebetulnya kita berharap. Kalau harapannya apa? Ayo kita sama-sama pintar begitu semuanya. Jadi kalau kita pergi ke Inggris misalnya, kita pergi ke Jerman atau beberapa negara di Eropa begitu. Itu apa sih yang membedakan dengan masyarakat di Indonesia? Mereka sudah rata tingkat pendidikannya. Jadi kalau mereka misalkan jalannya berlubang gitu ya, masyarakat itu bisa dengan serta-merta untuk tidak bersedia membayar pajak jalan. Protes gitu Protes ya. begitu ya. Dengan protesnya dengan gerakan yang masif begitu. Karena mereka tahu hak dan kewajibannya. Kalau lampu jalannya katakanlah tidak nyala, mereka nggak mau membayar pajak penerangan begitu. Sehingga pengambil kebijakan di level eksekutif, legislatif, yudikatif, mereka nggak berani semena-mena. Ya.
Karena masyarakatnya sudah Pintar, begitu. ya. Nah, lah di kita itu mungkin yang pintar 20%. Dari yang 20% nanti segmennya dibagi-bagi lagi. Kadang-kadang yang pintar minteri begitu. Ini yang kadang-kadang kalau saya tanya, ini solusinya apa? Solusinya kita harus pintar semua masyarakat begitu. Ya, ya. Kalau masyarakatnya tidak pintar maka akan menjadi komoditas politik. Betul, Hanya akan diperhatikan dalam durasi ketika menjelang pemilu. betul. Tapi setelah selesai pemilu ya kembali lagi ke kehidupan realistisnya gitu. Dan saya malah khawatir yang pinter ini kok makin sedikit. Betul Mbak. Antara yang pinter dengan yang ngerti ini dua hal yang berbeda ya. Mungkin banyak orang yang pinter secara intelektual, tetapi secara emosionalnya, secara hatinya mungkin gitu. kebijaksanaannya ini berbeda Mbak. Ini. Sehingga kepentingannya seolah-olah ya tidak untuk rakyat secara luas begitu. ya. Jadi bicara kepentingan rakyat ya ketika hajatan politik begitu selesai kepentingannya kembali ke politik dan golongan gitu ya. Melihat begitu kompleksnya masalah kita dan sudah berpuluh-puluh tahun ya, bukan baru muncul belakangan. Mas Komaydi masih bisa optimis tidak dengan statementnya Pak Prabowo di DPR bulan Mei lalu yang semangat sekali mengatakan kita akan bisa mandiri energi 2029. Apakah itu realistis atau saya khawatirnya lagi-lagi omon-omon gitu. Kalau Mas Komaydi lihatnya gimana? Iya, untuk membangkitkan optimisme, untuk meningkatkan semangat sebetulnya itu sesuatu yang baik ya, yang disampaikan oleh Presiden begitu. Tetapi ketika tadi saya ceritakan bahwa ini melibatkan 19 kementerian lembaga untuk di energi begitu, terus kemudian antara kementerian satu dengan kementerian yang lain tupoksinya nggak sama begitu, KPI-nya juga berbeda. Ini yang saya kira mungkin Presiden perlu lebih lihat lebih detailnya lagi di dalam konteks ini. Kalau memang punya demikian, ayo diwujudkan begitu. Tetapi hambatannya ada di depan mata. Ini yang harus diselesaikan satu persatu begitu. Kalau ditanya ini optimis atau tidak, ini butuh kerja keras. Kalau bicara peluang dari 100%, mungkin bisa dikatakan ini hanya 5% begitu ya. Tapi kan segala sesuatu di dalam teori matematik, semua peluang bisa dicapai dengan kita mengerahkan segala kekuatan yang ada begitu ya. Tapi sampai sejauh ini saya kira banyak hal-hal yang kadang-kadang antara yang diinginkan dengan realita di lapangan tidak sama. Betul. Misalnya sejak awal bicara efisiensi, tapi nomenklatur kementerian lembaganya lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya begitu. Itu secara konsep kan nggak ketemu begitu ya. Terus kemudian banyak hal-hal misalnya untuk pendidikan, untuk kesehatan. Yang ketika kampanye ingin mensejahterakan guru misalnya atau tenaga pendidik, saya kira cita-cita yang luar biasa, tetapi kan juga di dalam realitanya kita dihadapkan pada kapasitas fiskal yang mungkin juga cukup terbatas. Jadi kalau ditanya Mbak Sumi kira-kira peluangnya bisa dicapai atau tidak agak berat. Tapi ada harapan kalau kita sama-sama punya kesadaran mengarah ke arah yang sana. Jadi kalau kita katakanlah pengennya pergi ke Surabaya begitu ya. Jadi kalau kita punya kesadaran minimal kita udah sampai Semarang dulu begitu ya. Kalaupun nggak sampai ke Surabaya begitu. Dibandingkan kemudian kita do nothing, nggak jalan-jalan, ya ternyata tetap aja di Jakarta begitu. Ya, kita nggak kemana-mana. tapi cita-citanya jauh sekali gitu. Betul. Ya. Pengennya ke Surabaya Betul. gitu. Iya, tapi kan kita nggak ngerjakan apa-apa begitu Betul. ya. Ditambah lagi mungkin keluarganya beda-beda nih. Satunya enggak deh, kita maunya ke Semarang aja. Oh, enggak, kita ke Bandung begitu. Nggak kompak ada ya. ada yang kembali lagi ke Banten begitu, malah berarahan Nggak berlawanan begitu. nyampe-nyampe. Betul, nggak nyampe-nyampe begitu. Nah, ini yang saya kira yang harus dilakukan oleh pimpinan tertinggi, yaitu Presiden harus strict pada komitmennya. Kalau kita memang ingin ke Surabaya, ayo jalan ke arah sana. Kalau ada keluarga yang nggak sepakat, saya ngambil veto begitu. Ini untuk kebaikan bersama harusnya ke sana begitu. Misalnya kita pengen energinya katakanlah 1 juta barel begitu. Terus Kementerian Kehutanan enggak nih kadar lingkungannya harus ditingkatkan begitu. Sementara kalau kadar lingkungan ditingkatkan ini costly. Ini enggak akan jalan begitu. Kementerian Pertanian saya enggak mau diganggu nih kalau ada di migasnya di lahan pertanian. Nah, ini Presiden harus ngambil tindakan yang sesuai begitu, yang memang yang lebih bijaksana. Oke, ini untuk ketahanan energi, ini untuk ketahanan pangan, maka solusinya adalah seperti ini begitu. Nah, ini yang saya kira sampai sejauh ini saya pribadi belum melihat ada tanda-tanda ke arah sana begitu, selain mungkin
Presiden masih berfokus atau pemerintahan Pak Prabowo Gibran masih berfokus pada kegiatan-kegiatan prioritas. Paling tidak 1-2 tahun pertama ini kan diskusi terbesarnya masih banyak di MBG ya, program prioritas beliau. Ya walaupun begitu. udah diprotes sangat masif, tetap saja gitu ya, itu menjadi prioritas. betul. Tapi sebetulnya hari ini kita bahas panjang sama Mas Komaydi, ada 2 hal yang mungkin kita bisa pelajari. Pertama, menurut saya kita itu harus jujur Yes, betul. apa adanya. Betul. Ya dalam hal ini pemerintah Iya, harus terbuka. betul. Apa betul. yang sedang terjadi, resikonya apa Iya, kalau betul. kita tidak melakukan sesuatu. Jadi Betul. paling tidak masyarakat itu tidak harus punya sense of crisis. Betul. Right? Betul, Mbak. Ya Betul. kan, jadi tahu kondisi kita tidak baik-baik Yes. saja dan kita juga jangan santai-santai saja. Betul. Itu satu. Kedua adalah mendingan nggak usah targetnya kejauhan deh. Iya. One step at a time. Yes. Oke, misalnya kita 3 tahun ke depan mau ngapain Yes. untuk perbaiki ini. Capaiannya mungkin ya kecil ya, 5%, 10% menambah, tapi kan paling tidak progresnya ada. Iya, betul. Baru nanti Betul. kita tambah lagi targetnya, 5 tahun lagi mau ngapain, 10 tahun lagi mau ngapain. Daripada kita nggak lihat fakta lapangan, tahu-tahu kasih targetnya, wah Tinggi luar gitu ya. biasa gitu Iya. ya kan. Pada akhirnya ya bohong dong. Hanya omon-omon dong gitu ya Mas Komaydi. Iya, betul Mbak. Saya kira seringkali kan ada kritik di kita itu yang tertuang di dalam hitam di atas putihnya sangat bagus sekali, tetapi realisasinya yang kemudian menjadi masalah begitu ya. Yang kadang-kadang kita bikin targetnya katakanlah pertumbuhan sekian begitu ya, padahal realitasnya mungkin sekian begitu. Pesan Bung Karno mungkin di dalam beberapa hal kita bisa ambil, misalnya bermimpilah setinggi langit. Jadi kalau kita jatuh masih di antara bintang-bintang gitu. Tapi kalau itu kan diupayakan ya. Tapi kalau mimpinya doang setinggi langit nggak ada upaya, ya jatuhnya bukan di antara bintang-bintang, ya di kasur-kasur juga gitu. Jadi upayanya yang saya kira seringkali menjadi masalah bagi kita. Minim upaya. Betul. Zero upaya malah kan saya perhatikan ya kan. Mimpinya sih mimpi terus. Betul. Jadi misalnya target pertumbuhan 8% begitu. Tapi tahapan ke arah 8% apa? Caranya gimana? Caranya bagaimana begitu? Roadmap-nya apa? Iya, terus sektor-sektor mana yang akan digerakkan? Terus kemudian siapa yang harus dilibatkan? Peta investasinya seperti apa? Nah, ini kan yang sampai sejauh ini masih relatif belum tersampaikan secara utuh kepada Iya, publik. ujung-ujungnya jadi gitu. mimpi siang bolong ya. Mudah-mudahan ada hasilnya sih Mbak. Harapannya sebagai rakyat ya tentu lebih baik, karena bagaimanapun di tengah pro dan kontra kan pimpinan udah kita pilih. Jadi sebetulnya ya kita semua harus komitmen mengarah ke arah sana. Ya mudah-mudahan juga ini menjadi pengingat bagi para pengambil kebijakan bahwa ada hal-hal yang harus dikomunikasikan kepada publik. ya. Karena bagaimanapun ya negara ini kan satu keluarga. Jadi nggak bisa juga pemerintah merasa ini miliknya pemerintah begitu. Karena kan tata waktunya berganti 5 tahun kan ya Mbak. Jadi berkuasa kan paling 5-10 tahun begitu ya. Mudah-mudahan meninggalkan fondasi yang lebih baik untuk generasi-generasi yang akan datang Iya, gitu sih. iya, kita betul-betul berharap sih ya para Betul. pemimpin yang udah kita pilih ini tuh punya tanggung jawab lah sama kita. Betul. Ya nggak betul. sih, Iya. gitu. Jangan Betul. main-main sama Iya. posisinya gitu Betul, loh. Ini betul. kaitannya sama kita besok mau makan apa gitu kan Mas Iya. Komaydi. Banyak sekali loh masyarakat Indonesia itu hidup dari hari ke hari, Iya. bukan hidup bisa sebulan nanti baru cari duit lagi kan enggak. Ini Iya, day by betul, day. Kalau hari betul. ini nggak dapat duit ya nggak makan gitu Iya. kan. Betul. Betul. Ya tadi cukup menarik. Saya tadi ceritakan dari BSD, terus kemudian saya nyambung ke MRT, ke sini naik Gojek gitu kan. Ya sopirnya cerita gitu, si drivernya. Mereka udah keluar dari subuh begitu. Saya penumpang yang pertama untuk diantarkan ke sini. Jadi cerita betapa di dalam beberapa waktu terakhir kondisinya sudah sangat jauh berbeda. Jadi kesulitan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan para pengambil kebijakan juga ayo dong sesekali turun ke masyarakat begitu. Sesekali naik ojek. Sesekali ikut bermacet-macetan, jangan pakai patwal begitu. Saya melihat bahwa oh di masyarakat itu seperti ini. Oh rasanya macet itu kira-kira seperti ini ya begitu. Jadi sekarang ini Mbak Sumi, kalau saya ada agenda di Jakarta begitu, kebetulan tinggal di daerah Tangerang Selatan begitu. Itu saya per waktu paling enggak 2 jam sampai 3 jam. Jadi saya janjian di sini jam 10. Itu tadi saya 6:30 sudah berangkat dari rumah. Saya lebih baik menunggu di lokasi dibandingkan stres di tengah jalan, nggak bisa komit dengan janji yang Buang sudah saya bensin sepakati. lagi. Betul. Iya kan? Ini kan saya kira masalah real yang dihadapi oleh semua masyarakat begitu. Banyak juga kalau pagi-pagi kita pergi
saudara-saudara kita mungkin yang dari kota-kota satelit, dari Bekasi, mungkin dari Banten, dari daerah-daerah yang kerjanya di Surabaya, itu mereka naik motor loh Mbak, naik motor bisa 3 jam, 4 jam, pulang pergi begitu. Itu kan perjuangan yang luar biasa yang tadi Mbak ceritakan, ini day by day. Hari ini kita bisa makan, besok makan nggak keluarga saya. Bisa jadi hari ini makan cuma 2 kali. Betul, betul. Nah ini yang Besok sekali. betul, ini real dihadapi oleh Iya. masyarakat. Yang seringkali pengambil kebijakan mungkin tidak turun ke bawah atau mungkin hanya menerima laporan di mejanya seolah-olah baik begitu. Karena kan kadang-kadang ada tim kita yang tujuannya untuk menyenangkan kita saja begitu. Betul. Tetapi kan sebagai pemimpin harus tahu kondisi real di masyarakat seperti apa. Oke, terakhir Mas Komaydi, Baik, kalau Mbak Sona. misalnya we do nothing, Yes. ya kan, Ya. hanya omon-omon lah ya, Ya. swasembada energi 2029 and do nothing, dan kondisinya makin memburuk. Apa yang akan terjadi dengan masyarakat Indonesia, terutama mereka yang ada di middle ke bawah? What will happen? Iya, masyarakat di level ke bawah dengan struktur ekonomi kita yang sudah berubah ya Mbak. Kalau di zaman kita kecil begitu ya, tahun 80-90 mungkin kita masih basisnya agraris. Jadi kalaupun nggak ada BBM, nggak ada energi, mereka masih bisa cari makan dari pertanian, dari ekstraktif. Tapi hari ini kita sudah moving ke industri sektornya. Jadi mau tidak mau yang bekerjanya pun berkaitan dengan sektor itu. Jadi mungkin ada karyawan pabrik dan lain sebagainya. Tapi kalau pabriknya nggak ada energi, pabriknya berhenti, mereka kan nggak bisa cari makan. Berbeda. Jadi tadi ini sangat penting kita ceritakan bahwa di awal pembukaannya bahwa energi itu adalah kehidupan, itu bukan jargon saja, tapi ini memang real. Kalau nggak ada energi ya kehidupan kita kan. Tadi kalau nggak ada selesai BBM, begitu. Mas Komaydi Iya, nggak bisa nyampe nggak sini. bisa sampai sini begitu, Jalan Mbak. kaki bisa sehari Betul, nih. betul. Mungkin nggak nyampe, belum nyampe. Anak-anak nggak bisa ke sekolah ya. Ya. Ibu-ibu nggak bisa pergi ke pasar begitu. Jadi kalau ditanya apa yang akan kita alami kalau kemudian ini nggak bisa dilakukan, hari ini konsumsi kita sudah 1,6, 1,8, 2027, 2030. Kalau bauran energinya nggak naik, mungkin BBM-nya hampir 2 juta. Kalau produksinya turun terus mungkin 2 juta full kita harus impor Mbak. Kalau impor harga internasional kita nggak bisa berbuat Kontrol, apa-apa. ya. Hari ini kalau setiap rupiah melemah 100 rupiah per US dollar, itu harga BBM biayanya saja untuk beli minyak itu nambah 100 rupiah per liter Mbak. Itu meremah 100. Padahal asumsi APBN itu 16.500, sekarang sudah 18 ribuan, berarti udah berapa kali lipat begitu. Setiap harga minyak naik $1 begitu, itu harga BBM biaya untuk pengadaan minyak saja itu 150 rupiah per liter. Jadi kalau rupiah melemah, harga minyaknya meningkat, itu tertekannya hampir 250 per liternya. Itu setiap tadi. Padahal kenaikannya udah lipat-lipat. APBN itu asumsinya 70. Hari ini harga minyak sudah 114. 114 kan? Iya. Jadi udah luar biasa jauh begitu. Nah itu tadi yang saya sampaikan bahwa sebetulnya beban subsidi itu cukup besar, tapi pemerintah untuk memilih bahwa daya belinya harus dijaga. Tapi biaya untuk menjaga itu nggak kecil. Dan itu yang bayar kita juga nanti. Kenapa kok kita? Karena APBN kita 85% itu dari pajak. Pajak itu dibayar oleh siapapun. Saudara-saudara kita yang bekerja di Grab, Gojek, di aplikasi online itu kan kena pajak. Yang jualan makanan mereka juga kena pajak. Artinya yang berkontribusi terhadap runningnya APBN itu seluruh rakyat Indonesia. Sementara kalau ini digunakannya tidak bijaksana, itu kan kasihan ya Mbak ke mereka-mereka, ke saudara-saudara kita, apalagi yang di golongan bawah. Nah ini yang bisa kita lakukan. Kebetulan saya ngajar. Kalau di kampus saya sampaikan pesan ke mahasiswa-mahasiswa, ke teman-teman edukator. Kebetulan di acara podcast yang bisa kita lakukan ya seperti ini. Mudah-mudahan kalau cita-cita saya pribadi, mudah-mudahan rakyat Indonesia itu semuanya well educated sehingga mereka tahu hak dan kewajibannya. Karena sering tahu mereka tidak tahu haknya Mbak. Sehingga ketika pemerintah mengambil hak-hak yang semestinya harus diberikan, itu mereka ya terima-terima aja karena memang nggak paham begitu. Itu loh Mbak yang ini. Jadi kalau ditanya kira-kira kalau kita nggak mengerjakan apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah aktivitas ekonomi dan sosial kita akan bermasalah di dalam jangka panjang. Contoh sederhana, kalau BBM nggak ada 1 minggu saja,
maka barang dan jasa yang sudah diproduksikan di Jawa Barat nggak bisa ke Jawa Timur. Sebaliknya yang Jawa Timur nggak bisa ke Jawa Barat. Yang di Trans Sumatera juga berhenti, Trans Kalimantan berhenti, Trans wilayah Indonesia bagian timur juga berhenti. Maka hari itu akan terjadi kemacetan sosial dan ekonomi secara serentak. Inilah energi. Efeknya. Seringkali saya menyampaikan kalau di dalam tubuh kita energi itu adalah kalau badan kita masih anget itu berarti masih ada energi yang mengalir begitu ya. Tapi kalau badan kita itu sudah Sakit. dingin atau sudah nggak ada energi yang mengalir, kita itu menjadi mayat, sudah bukan manusia lagi. Nah, negara juga sama. Kalau masih ada aliran energi, maka negara itu masih hidup. Tapi kalau energinya berhenti, maka pada saat itulah negara akan mati juga. Wow. Ini Ini pentingnya jangan-jangan energi. kondisinya lebih parah daripada COVID loh. COVID masih bisa pergerakan, benar ya? Betul. Kalau nggak ada energi, nggak ada yang bisa gerak. Betul, karena ini juga kebetulan masalahnya bukan hanya di internal, Ya. tetapi kita juga di eksternal. Apalagi ini konflik di Timur Tengah antara Iran dengan Israel, Amerika juga belum totali selesai. Ditambah lagi sekarang ada eskalasi dari Israel ke Libanon dan yang lain-lain lagi. Begitu, Pak. Cobaannya luar dalam. Betul, luar dalam. Oke. Dan yang paling penting ketika terjadi kondisi virus di luar maupun di dalam, untuk kita menjaga tubuh adalah imun tubuh kita yang dikuatkan. Dalam konteks negara, ketika ada di luar cobaannya yang luar biasa kompleks, maka yang paling penting adalah kemampuan domestiknya ditingkatkan. Ya kembali lagi ke komitmen pemerintah yang sudah bagus itu, mari kita wujudkan begitu. Ini saran kita kepada government, Mbak. Jangan talk only ya, action juga gitu ya Mas Betul, Komaydi. Terima betul, Mbak kasih Sri. banyak Mas Komaydi, Sama-sama, hari ini Mbak. udah sharing banyak sekali, juga sudah membuka mata kita. Ya kita sedang tidak baik-baik saja, Siap, tapi kalau misalnya kita sadar dengan kondisi kita saat ini dan kita mau bergerak bersama-sama sih, Tentu pasti masih ada selalu harapan. ada harapan, Ya betul. kan? Terima kasih Mas Komaydi. Sama-sama, Mbak. Gimana menurut Anda, apakah swasembada energi 2029 itu bisa kita capai atau hanya jargon, hanya omon-omon? Kasih komentar Anda dan juga alasan Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.